حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Usul Kiai, di desa-desa biasa menitipkan hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil. Apakah itu boleh, Kiai? Ya, ini pertanyaan ini memang pernah saya bahas di era tahun 80-an. Dan saya jawab bahwa sah dan tidaknya itu tergantung apa yang dilaksanakan. Karena setelah saya survei ke desa-desa, ternyata yang dilaksanakan itu adalah bagi hasil daripada anakannya. Jadi nitipkan sapi supaya dirawat, dan nanti kalau beranak, yang pertama diberikan kepada yang merawat, anak yang kedua diberikan kepada yang punya ternak. Ada sebagian nitipkan sapi atau kambing jantan, di mana istilah bagi hasil, kalau belinya umpamanya 10 juta, kemudian setelah dijual laku 15 juta, maka itu bisa 50%, dan ada yang mengatakan 40% punya yang punya hewan, 60% yang merawat. Nah, semua akad yang seperti itu, muraat yang seperti itu, kan itu namanya akad muraat. Itu akadnya tidak sah. Jadi akdun fasid adalah akad yang tidak sah. Jadi yang dihasilkan ya daripada usaha yang tidak sah. Ada yang sah, itu akad muraat itu dibayar tiap minggu atau tiap bulan. Ini rawat sapi saya, dalam 1 minggu saya akan bayar sekian, atau dalam 1 bulan saya akan bayar sekian. Itu namanya upah ongkos. Itu yang sah. Kemudian ada usul orang-orang yang biasa berusaha di sapi perah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sapi perah ya? Di setiap susunya dijual, biasanya 25% untuk yang kerja itu, 70% yang punya sapi. Saya katakan itu boleh. Kenapa boleh? Karena gorornya sedikit dan sudah bisa ditebak bahwa besok akan dapat sekian liter. Itu melencengnya sedikit, maka itu dibolehkan. Sama dengan pepohonan anggur atau kurma dan lainnya, itu akad musakot itu kan itu sudah bisa ditebak. Kalau anggur
bisa 2 kali setahun. Kalau kurma bisa 1 kali setahun. Itu sudah bisa diprediksi. Tapi kalau bagi hasil anakannya, itu kan kalau beranak. Kalau tidak beranak, maka yang rugi yang merawat. Yang rugi yang merawat. Kalau langsung punya anak, yaitu yang diuntungkan yang merawat. Kalau bagi hasil dalam penjualannya, itu lebih gorornya lebih tinggi lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada sapi itu bisa kurus dan ada yang bisa gemuk. Kalau bisa kurus, jangankan hasil, laku seperti modalnya aja sudah beruntung. Jadi kadang-kadang lakunya lebih rendah daripada modal. Dan itu saya tanyakan kepada beberapa desa di orang-orang kampung. Ya memang begitu, Kiai. Ya, maka itu tidak dibolehkan oleh undang-undang syara. Karena undang-undang syara itu bagaimana tidak kecewa di kedua belah pihak dan tidak dirugikan. Oleh itu, kalau gorornya sangat besar seperti itu, maka tidak dibolehkan. Maka akad muroat yang ala ananitat bainahuma, nah itu tidak sah, la yasbuh, tidak sah. Bagaimana kalau tidak sah, Kiai? Karena sudah terlanjur, bagaimana? Ya harus dibayar hariannya atau per bulannya. Kalau itu bisa habis sapinya, Kiai. Karena pakannya itu dari rumputnya, kalau 1 hari, katakan kalau sekarang 50.000, 1 bulan aja sudah 1,5 juta. Kalau 10 bulan 15 juta, Kiai. Itu belum tentu sapinya laku 15 juta. Maka hal ini berat bagi yang pemilik. Oleh karena itu dia tidak dibolehkan oleh syara, oleh Islam. Kemudian ada usul. Bagaimana, Kiai? Seperti saya terima itu, tapi saya yang minta, Kiai. Minta sama orang itu karena saya perlu dibuat pupuknya, pupuk kandangnya, Kiai. 1, nomor 2, untuk membaja, dulu belum ada traktor untuk bajak sawah dan ladang, Kiai. Itu keuntungan saya, Kiai. Saya bilang gini, kalau usaha-usaha seperti itu, masuk lainnya, kalau sama-sama ridho antara din bainahuma, maka pada mutalabah fil akhir, maka tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Oleh karena itu, kalau begitu kita harus saling ridho. Oh iya, jadi mulai sekarang tak gitu kan sama saya, kamu yang sudah pegang punya orang, datangin orangnya, bilang seperti itu. Itu sempat ribut pada tahun 80-an. Dan juga kata-kata sekarang saya banyak dibully di beberapa tempat. Alhamdulillah, untungnya ada Al-Maghfurlah, guru kita
Syekh Ismail Zain itu datang dari Mekah, dan ada seorang kiai besar yang banyak sapinya di mana-mana, baik kiai itu di Bangkalan dan di Sampang, menanyakan kepada beliau. Kemudian jawabnya beliau, la yasihhu, tidak sah itu. Baru itu berhenti orang yang membuli saya. Tapi saya sadar karena itu memang hal yang sangat sensitif di pedesaan. Nah, mudah-mudahan yang melaksanakan itu terjadi ridho di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar jawaban saya untuk kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.